Saya Andi Wijaya, dokter sekaligus pasien. Tanggal 9 April 2024, saya menerima hasil pemeriksaan kalsium skor jantung saya. Angkanya mencapai 431. Kondisi itu menggambarkan saya rawan mengalami serangan jantung dan stroke. Namun dalam beberapa bulan, kondisi kesehatan jantung saya mengalami perbaikan yang signifikan. Bahkan pada tanggal 14 September 2024, saya bisa mengikuti event lari dalam jarak 5 km dan saya mencapai garis finish dalam waktu 45 menit. Dari kondisi rawan serangan jantung dan stroke, dan dalam beberapa bulan kondisi kardiovaskuler saya sangat baik, semuanya itu terjadi karena saya menerapkan satu pendekatan medis baru yang disebut dengan lifestyle medicine. Salam sehat Sobat XPT, dengan saya Dr. Andi Wijaya, Master of Reproductive Medicine. Selamat datang dalam channel XPT Health Style. Dalam episode pertama kali ini, kita akan membicarakan penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler memiliki mortalitas yang sangat tinggi. Kematian akibat penyakit ini setiap tahun mencapai angka 17,9 juta di seluruh dunia. Termasuk merupakan penyebab kematian tertinggi di negara kita di Indonesia. Sebenarnya penyakit ini merupakan penyakit yang bisa dicegah. Bahkan ketika kita bisa mendeteksi dalam waktu yang dini, kita bisa melakukan upaya pemulihan. Dalam episode pertama ini, saya akan menjelaskan kepada saudara bagaimana kita bisa melakukan deteksi dini dan bagaimana pula kita bisa melakukan upaya pemulihan jika ada di antara kita mengalami tanda-tanda terkena penyakit kardiovaskuler ini. Salah satu cara untuk melakukan upaya deteksi dini penyakit kardiovaskuler adalah dengan melakukan satu pemeriksaan yang disebut dengan computerized tomography calcium score. Hasil pemeriksaannya kita sebut dengan coronary artery calcium score. Pemeriksaan ini pertama kali dilakukan oleh Dr. Arthur Agatston, seorang kardiologis, dan tentu temuan ini merupakan temuan yang menolong begitu banyak orang di seluruh dunia, sehingga orang bisa melakukan deteksi dini, dan setelah orang itu mengetahui hasilnya, bisa dilakukan upaya-upaya medis. Lalu siapa yang memerlukan CT calcium score ini? CT calcium score akan sangat baik dilakukan bila saudara telah mencapai usia 40 tahun. Atau andai kata saudara belum berusia 40 tahun, tetapi saudara telah mengalami berbagai macam penyakit selama 5 tahun terakhir.
seperti kencing manis, hipertensi, kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi, atau saudara punya kebiasaan yang tidak sehat, merokok, mengkonsumsi alkohol, saudara malas bergerak, kelebihan berat badan, mengalami kehidupan yang penuh dengan tekanan, stres yang tidak terkontrol, gangguan tidur. Jika kalian mengalami situasi seperti itu, maka kalian perlu untuk segera melakukan CT calcium score untuk bisa mengukur tingkat resiko kalian terkena penyakit kardiovaskuler ini. Saya telah berusia lebih dari 40 tahun. Tentu saya termasuk orang yang memerlukan pemeriksaan CT calcium score ini. Maka tanggal 9 April kemarin, saya melakukan CT calcium score dan saya mau tunjukkan kepada teman-teman hasilnya. Ini merupakan hasil pemeriksaan CT calcium score saya. Dan ternyata di dalam pemeriksaan ini didapatkan angka CT calcium score saya adalah 431. Dan ini masuk kategori extensive plaque burden. Artinya ada timbunan kalsium yang sangat berat di dalam pembuluh darah koroner saya. Seperti teman-teman lihat di sini, seharusnya orang itu, pasien itu, CT calcium score-nya yang normal adalah 0. Artinya kalau saudara memiliki skor 0, tidak ada sedikit pun penimbunan kalsium di pembuluh darah koroner saudara. Yang artinya saudara memiliki risiko yang sangat rendah. Hampir tidak ada risiko terkena serangan jantung atau stroke. Nah, kelompok yang kedua adalah mereka yang memiliki skor 1 sampai dengan 10. Yang di sini dikatakan sebagai minimal plaque burden. Jadi beban dari plak itu sangat kecil. Lalu tahap berikutnya, level berikutnya adalah mereka yang memiliki skor 11 sampai dengan 100. Disebut di sini sebagai mild plaque burden. Artinya ada timbunan kalsium tetapi ringan. Ya, ringan. Tahap berikutnya adalah mereka yang memiliki beban kalsium sebesar 101 sampai dengan 400. Dan kelompok berikutnya adalah yang lebih dari 401. Kalian bisa bayangkan berdasarkan data penelitian ini, data skor ini, atau Agatston score ini, plaque burden di dalam koroner saya mencapai angka 431. Itu artinya saya masuk dalam kategori orang yang sangat beresiko mengalami serangan jantung maupun stroke. Nah, coba teman-teman lihat hasil pemeriksaan yang lebih detail. Dari skor 431, itu tersebar di 4 pembuluh darah koroner saya. Situ dikatakan left main artery, itu skornya mencapai 37. Yang paling berat adalah left anterior descending, 272. Itu adalah pembuluh darah koroner yang saya berikan tanda dengan lingkaran putih tersebut. Di situ timbunan kalsium saya paling tinggi, teman-teman. Nah, left anterior descending ini adalah bagian yang seringkali dikasih julukan widowmaker. Kenapa widowmaker? Karena kebuntuan pada bagian ini, itu yang paling banyak menimbulkan kematian. Makanya disebut sebagai widowmaker, yang kemudian artinya adalah orang yang meninggal dunia menyebabkan istrinya menjadi seorang janda. Jadi kebuntuan pada left anterior descending adalah penyebab kematian tertinggi. Ini adalah dijuluki dengan widowmaker. Dan di bagian inilah saya mengalami kalsium skor yang paling tinggi dari pemeriksaan yang saya dapatkan di sini. Maka tentu ini merupakan suatu kondisi yang sangat serius yang tidak boleh diabaikan. Saya memang seorang dokter, tetapi di dalam kasus ini tentu saya adalah seorang pasien.
yang harus dengan sangat teliti mencari upaya untuk penyembuhan. Akan tetapi sekitar 5 bulan kemudian, seperti saya tunjukkan kepada teman-teman berikut ini, saya bisa mengikuti event lari 5 kilo dan saya bisa mencapai garis finish dalam waktu 45 menit. 45 menit untuk lari 5 kilo bukan waktu yang sangat cepat, teman-teman. Tetapi 45 menit untuk menempuh jarak 5 kilo, bagi seorang yang beberapa bulan sebelumnya memiliki risiko sangat besar terkena serangan jantung, ini merupakan satu pencapaian yang saya pribadi menyatakan mensyukurinya. Saya mensyukuri kondisi ini, kondisi perbaikan kardiovaskuler yang saya alami. Dan pencapaian itu, perubahan itu, kondisi ini menggambarkan kondisi kardiovaskuler saya sangat membaik. Dan itulah yang ingin saya bagikan kepada teman-teman di channel ini. Supaya jikalau ada di antara teman-teman yang mengalami risiko penyakit kardiovaskuler atau ingin mencegah supaya tidak mengalami penyakit kardiovaskuler, teman-teman bisa mengikuti prinsip-prinsip yang akan saya bagikan berikut ini. Setelah mengetahui hasil CT calcium score saya yang sangat tinggi, dan saya ada dalam satu situasi rawan terkena serangan jantung maupun stroke, saya mencari berbagai macam literatur untuk mengetahui apa upaya medis yang terbaik yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Dan saya menemukan beberapa literatur yang terbukti sangat efektif. Ini merupakan hasil kajian dan telah dipraktekkan sebagai satu upaya pendekatan medis yang berbasis pada data-data saintifik. Ini merupakan evidence-based medicine. Nah, saya tunjukkan kepada teman-teman, ini ada beberapa buku dari peneliti-peneliti yang telah melakukan upaya bagaimana penyakit kardiovaskuler itu bisa di-reverse, bisa dipulihkan, bisa dicegah supaya tidak sampai menyebabkan serangan jantung maupun stroke. Ada Dean Ornish dalam program bukunya yang berjudul Reversing Heart Disease. Juga dia menulis buku Undo It. Juga ada Caldwell Esselstyn yang menulis buku Prevent and Reverse Heart Disease. Juga ada Dr. Joel Furhan, The End of Heart Disease. Ini adalah sebagian buku-buku literatur-literatur yang telah digunakan di berbagai center preventive cardiologist di seluruh dunia. Setelah mengetahui berbagai macam literatur ini, saya juga mencoba mencari jurnal-jurnal yang mempublikasikan tentang berbagai macam cara untuk mereverse, untuk memulihkan, untuk mengembalikan penyakit jantung koroner, penyumbatan di pembuluh darah koroner, supaya tidak sampai menyebabkan orang itu mengalami serangan jantung maupun stroke. Dan setelah saya mempelajari literatur tersebut, setelah saya mempelajari jurnal-jurnal tersebut, saya dengan sangat serius menerapkannya untuk saya pribadi. Dan hasilnya seperti teman-teman lihat, terbukti saya bisa mengikuti event lari 5 kilo tanpa ada masalah di jantung saya. Secara subjektif itu merupakan satu gambaran perbaikan yang sangat signifikan. Tetapi bukan cuma itu, ada parameter-parameter yang objektif, ada ukuran-ukuran objektif dalam pemeriksaan medis yang menggambarkan bagaimana kondisi kardiovaskuler saya begitu mengalami perubahan menjadi lebih baik. Yang nanti pada episode-episode yang akan datang, saya akan terus-menerus bagikan kepada teman-teman.
Pendekatan medis yang literaturnya saya telah tunjukkan kepada teman-teman adalah pendekatan medis yang disebut dengan evidence-based lifestyle medicine. Evidence-based artinya adalah pendekatan yang didasarkan pada kajian-kajian ilmiah, berdasarkan data-data saintifik yang telah teruji dalam penelitian. Lalu lifestyle medicine artinya ini merupakan satu pendekatan dengan menekankan pada perubahan gaya hidup. Yang artinya adalah semua kita bisa memanfaatkan pendekatan medis ini tanpa harus menjadi seorang dokter. Itu yang membuat saya begitu antusias untuk membuat channel ini. Karena melalui channel ini saya bisa berbagi kepada teman-teman satu pengetahuan medis yang luar biasa yang bisa dipraktekkan oleh siapapun tanpa saudara harus menjadi seorang dokter. Lifestyle medicine itu memiliki 6 pilar, teman-teman. Yang pertama adalah plant-based food, makanan yang berbasis pada tanaman, sayur, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan. Ini merupakan sumber makanan yang terbaik. Bahkan kalau kita merujuk pada literatur pada masa yang lalu, ini menggambarkan situasi yang telah terbukti. Bukan hanya ratusan tahun, teman-teman, tapi ini ribuan tahun. Sebagai seorang penganut Kristiani, di kitab suci yang saya percayai ada catatan bahwa penciptaan manusia pertama kali memberikan makan kepada manusia itu adalah segala tumbuh-tumbuhan berbiji dan buah-buahan yang berbiji. Ini merupakan sesuatu yang tercatat di dalam kitab suci. Saya bukan ahli agama, tentu saya tidak mengetahui catatan-catatan yang seperti itu dalam agama-agama lain. Teman-teman, menurut agama teman-teman masing-masing, coba berikan komen. Di dalam agama masing-masing mungkin ada catatan-catatan yang sama tentang bagaimana pencipta itu pada mulanya memberikan makanan kepada manusia yang diciptakannya. Tetapi ini merupakan catatan dalam sejarah yang sangat panjang, teman-teman. Dalam kelompok Kristiani ada satu kelompok yang disebut dengan denominasi Advent hari ke-7. Ini saudara-saudara saya, teman-teman penganut Advent hari ke-7, itu mengikuti pola makan yang seperti ini secara ketat. Dan tercatat di dalam berbagai macam penelitian, kelompok ini memiliki kualitas kesehatan yang sangat baik. Jadi plant-based food ini merupakan sesuatu yang terbukti di dalam berbagai macam penelitian populasi, tercatat di dalam berbagai macam literatur, termasuk literatur yang sangat kuno, termasuk literatur dalam buku-buku agama, tetapi sekaligus merupakan hal yang terbukti dalam penelitian modern. Ini merupakan pilar pertama di dalam lifestyle medicine. Dan saya pribadi sejak beberapa bulan yang lalu, saya menerapkan ini, teman-teman. Saya memilih untuk melakukan predominant plant-based diet. Jadi sehari-hari makanan saya lebih banyak bersumber dari tumbuh-tumbuhan, sayur, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan. Itu merupakan sumber makanan utama saya sehari-hari. Walaupun kadang-kadang saya masih mengkonsumsi makanan dari produk-produk hewani. Tetapi untuk produk hewani saya membatasi hanya 2 sumber saja saat ini. Pilihan pertama saya adalah ikan, lalu pilihan kedua adalah ayam. Nanti akan ada satu episode yang saya akan menjelaskan lebih detail tentang plant-based food ini, dan bagaimana pengaruhnya di dalam berbagai macam upaya pencegahan maupun pengobatan penyakit-penyakit metabolik, penyakit-penyakit kronis, bukan cuma penyakit kardiovaskuler, bukan hanya penyakit jantung maupun penyakit otak untuk mencegah stroke, tetapi termasuk upaya mencegah penyakit kanker, bahkan termasuk upaya mencegah penyakit autoimun.
Teman-teman ikuti terus channel ini, nanti akan saya bagikan di dalam episode-episode yang akan datang secara spesifik tentang plant-based food. Yang di dalam beberapa bulan ketika saya mengaplikasikannya, perubahan untuk kesehatan saya secara objektif berdasarkan parameter pemeriksaan laboratorium tubuh saya, dan juga dalam parameter subjektif, di mana kapasitas kardiovaskuler saya sangat membaik. Terbukti saya bisa mengikuti event lari 5 kilo dan hasilnya saya bisa mencapai garis akhir, garis finish dalam waktu 45 menit. Plant-based food dalam pilar pertama, sebagai pilar pertama dari lifestyle medicine, terbukti secara efektif. Lalu pilar kedua, teman-teman, adalah physical activities, olahraga. Olahraga apapun memiliki manfaat. Bahkan teman-teman hanya sekedar berdiri, itu jauh lebih baik daripada duduk. Jalan pelan, jauh lebih baik dari hanya berdiri. Jalan cepat, tentu lebih baik daripada jalan pelan. Lari pelan, jauh lebih baik daripada jalan cepat. Lari cepat tentu lebih baik daripada lari pelan. Semakin tinggi intensitas olahraga kita, maka manfaatnya terhadap kesehatan tubuh kita secara umum, termasuk kesehatan kardiovaskuler, akan sangat besar, teman-teman. Itu sebabnya kita perlu melakukan aktivitas olahraga ini secara teratur sebagai cara untuk melakukan upaya pencegahan berbagai macam penyakit kronis, termasuk kalau kita sudah mengalaminya seperti yang saya alami sebagai penderita penyakit jantung koroner. Lebih baik terlambat daripada tidak melakukan sama sekali. Maka ketika saya mulai melakukan aktivitas olahraga intensif, manfaatnya sangat besar untuk perbaikan kondisi kesehatan saya. Tetapi tentu teman-teman yang sudah mengalami penyakit jantung koroner atau pernah mengalami stroke, teman-teman tidak boleh serta-merta tiba-tiba melakukan upaya olahraga intensif. Nanti akan ada episode yang saya akan mengupas bagaimana teman-teman bisa mulai berolahraga dengan aman setelah teman-teman terdiagnosa terjangkit penyakit kardiovaskuler. Bagaimana teman-teman bisa berolahraga dengan aman ketika teman-teman sebelumnya tidak pernah aktif, lalu teman-teman sudah berusia 50 tahun ke atas dan ingin mulai berolahraga, atau teman-teman sudah mengalami penyakit kardiovaskuler, atau teman-teman baru sembuh dari penyakit tertentu, bagaimana supaya teman-teman bisa olahraga dengan aman setelah mengalami penyakit-penyakit itu. Nanti akan ada episode yang saya akan buat untuk menjelaskan semuanya itu. Nah, pilar yang ketiga teman-teman adalah stress management. Stres itu pengaruhnya sangat buruk buat kesehatan kita. Stres itu menyebabkan tubuh kita memproduksi satu zat yang disebut dengan kortisol. Saat kortisol itu meningkat, maka kortisol ini menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan. Inflamasi inilah yang menyebabkan, memberikan kontribusi terjadinya aterosklerosis. Apa itu aterosklerosis? Aterosklerosis itu gampangnya teman-teman adalah munculnya bisul-bisul di pembuluh darah kita. Bayangkan pembuluh darah kita, di dalam tubuh kita ada jerawat. Jerawat itu bisa meletus, bisa pecah. Nah, kalau jerawat itu pecah, itulah yang berpotensi menyebabkan sumbatan, yang menyebabkan kita bisa terkena stroke, yang bisa menyebabkan kita terkena serangan jantung. Nah, inflamasi ini bisa disebabkan oleh begitu banyak hal. Tapi salah satunya adalah kalau kita mengalami stres dan tidak terkendali, dan tidak kita kendalikan. Maka di dalam channel ini nanti akan saya kupas juga bagaimana kita bisa mengendalikan stres. Nah, salah satu cara untuk kita bisa mengendalikan stres adalah dengan kita mengaktifkan bagian saraf kita yang disebut dengan parasimpatik. Dan ini merupakan cara yang sangat sederhana, teman-teman. Kita bisa mengaktifkan saraf parasimpatik kita dengan melakukan pernapasan secara terkontrol, teman-teman.
Ada satu pola napas yang disebut dengan napas 4-7-8. Teman-teman menghirup napas dalam waktu 4 detik, lalu menahan napas dalam waktu 7 detik, dan menghembuskannya dalam waktu 8 detik. Kalau teman-teman melakukan itu, maka saraf parasimpatik teman-teman akan mengalami aktivasi. Begitu saraf parasimpatik ini mengalami aktivasi, maka tingkat stres teman-teman akan berkurang. Dan itu kalau teman-teman mengukur denyut jantung teman-teman pasti turun. Kalau teman-teman mengukur tekanan darah teman-teman pasti turun. Kalau teman-teman tidur malam hari, lalu melakukan napas 4-7-8, teman-teman akan dengan sangat cepat masuk di dalam saat tidur dan bisa tidur dengan nyenyak. Stress management ini perlu dilakukan. Nanti akan ada episode yang saya akan jelaskan lebih terinci bagaimana kita bisa mengelola stres dengan baik. Yang berikutnya teman-teman dalam pilar lifestyle medicine adalah sleep management. Tidur itu memberikan kontribusi yang sangat penting untuk kesehatan kita secara umum. Berapa lama kita seharusnya tidur? Penelitian membuktikan kita butuh waktu tidur satu hari 7 sampai dengan 9 jam. Saya bisa membaginya, saya seringkali menyarankan kita bisa membagi dengan tidur malam dan tidur siang hari. Ya. Malam hari teman-teman bisa tidur 6,5 jam, lalu siang hari bisa tambahkan setengah jam sampai 1,5 jam. Kenapa perlu tidur di siang hari? Penelitian membuktikan tidur di siang hari memberikan kontribusi pada kapasitas kognitif. Jadi kalau pelajar itu pulang sekolah tidur, waktu tidur, ya, otak itu akan mengkonsolidasi, ya, semua memori, semua hasil belajar waktu di kelas itu akan dikonsolidasikan di otak, sehingga akan ada retensi memori yang lebih baik. Bahkan kalau olahragawan itu habis latihan olahraga sangat intensif lalu tidur, pada saat tidur otak itu akan mengkonsolidasi kinestetik memori gerak, sehingga olahragawan akan bisa melakukan gerakan-gerakan refleks lebih baik pada waktu-waktu berikutnya. Itu manfaat orang itu melakukan tidur siang. Termasuk bagi mereka yang pernah mengalami stroke, ada rehabilitasi medik, mereka disarankan setelah pagi hari melakukan rehabilitasi, tidur di siang hari. Karena pada saat siang hari tidur itu otak akan mengkonsolidasi semua proses rehabilitasi tadi dalam bentuk kinestetik memori, sehingga proses rehabilitasi bisa menghasilkan rehabilitasi yang sangat baik. Tidur 7-9 jam itu sangat diperlukan. Kalau kita kurang tidur teman-teman, itu akan memicu terjadinya insulin resisten. Apa itu insulin resisten? Ini merupakan satu kondisi di mana tubuh kita mengalami kesulitan untuk melakukan metabolisme gula darah tubuh kita. Ini merupakan satu kondisi seperti orang kencing manis. Jadi bayangkan teman-teman kalau teman-teman kurang tidur, tubuh teman-teman itu seperti tubuh orang yang mengalami kencing manis dengan segala macam resikonya. Salah satu contohnya adalah mereka yang suka begadang, tidur nggak teratur, tidur malam hari, tidur dini hari, ya, perutnya cenderung buncit. Pilar berikutnya adalah pilar yang kelima, toxin avoidance. Dalam lifestyle medicine, salah satu cara supaya kita bisa mencegah berbagai macam penyakit adalah kita menghindarkan racun masuk dalam tubuh kita. Yang biasanya orang dengan sengaja memasukkan racun dalam tubuhnya adalah rokok, elektrik sigaret, minuman-minuman keras, kemudian narkotika. Tetapi kadang juga racun itu bisa muncul dari polusi di sekitar kita. Polusi udara, ya. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya kita untuk membiasakan diri kalau kita melakukan aktivitas di ruang terbuka, di perkotaan, di tempat yang berdebu, sebaiknya teman-teman tetap membiasakan untuk menggunakan masker. Di samping itu teman-teman, yang seringkali tidak kita sadari dan bisa menjadi racun dalam tubuh kita
adalah kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi gula, garam, maupun minyak. Nah, 3 hal ini nanti akan saya bahas secara spesifik. Ada satu episode khusus yang akan membicarakan 3 hal yang kita biasa konsumsi, tetapi bisa menimbulkan masalah kesehatan yang sangat serius. Nah, pilar yang berikutnya, pilar yang ke-6 adalah love and family. Biasanya di dalam lifestyle medicine ini disebut dengan social connection. Tetapi di dalam konsep yang saya bagikan, saya lebih suka menyebutnya love and family. Karena bagi saya ketika bicara social connection, komponen paling kecil tetapi paling utama adalah relasi di dalam keluarga. Nah, ketika kita bicara relasi dalam keluarga, relasi yang terpenting itu justru relasi suami istri. Lalu yang berikutnya adalah relasi orang tua dan anak. Karena itu di dalam upaya untuk membangun kesehatan yang seutuhnya, di dalam channel ini pula nanti kita akan mengupas banyak hal-hal yang terkait dengan relasi suami istri. Saya sebagai Master of Reproductive Medicine, selama 20 tahun terakhir, saya lebih banyak memang mengajar tentang sexual health dan reproductive health. Maka dalam channel ini pula nanti kita akan banyak membicarakan masalah-masalah seksualitas dan kesehatan reproduksi. Baik seksualitas dan kesehatan reproduksi anak-anak maupun remaja, tetapi kita juga akan membicarakan seksualitas dan kesehatan reproduksi suami istri, dan tentu nanti juga di dalam kaitannya di dalam relasi parenting. Bagaimana kita akan mengupas masalah-masalah parenting sebagai dasar yang sangat penting untuk social life atau social connection. Nah, teman-teman, itulah 6 pilar dari lifestyle medicine. Tetapi seperti teman-teman lihat di dalam diagram yang saya tunjukkan kepada teman-teman, saya menyebut yang saya bicarakan ini sebagai 6+ pilar. Jadi tidak berhenti pada pilar yang ke-6 karena ada tambahannya, yaitu plus, yang sebenarnya 7. Tetapi saya tidak menyebut 7, karena pilar yang berikutnya adalah pilar yang menopang dari 6 pilar yang lain. Pilar yang berikut ini adalah pilar yang paling utama, teman-teman. Pilar itu adalah pilar spiritualitas. Itu sebabnya di dalam setiap pembahasan juga nanti akan masuk berbagai hal yang berkaitan dengan spiritualitas. Kalau kita bicara spiritualitas, sesungguhnya ini merupakan sesuatu yang melampaui kehidupan beragama. Spiritualitas itu lebih bersifat sebagai satu pengalaman pribadi seseorang dengan penciptanya. Dan karena itu nanti kita akan juga mengupas hal-hal semacam itu dan bagaimana spiritualitas itu memberikan kontribusi terhadap kesehatan mental, terhadap kesehatan sosial, dan pada akhirnya terhadap kesehatan tubuh kita. Maka ketika saya menambahkan poin yang terakhir tadi, yang saya sebut sebagai poin yang paling utama dan fundamental, maka di dalam channel ini saya akan lebih banyak menggunakan istilah bukan lagi lifestyle medicine, tetapi XPT Health Style. Apa itu XPT Health Style? XPT itu singkatan dari Excellent Behavioral Transformation, atau transformasi perilaku yang excellent, yang bisa teman-teman nanti lakukan, yang saya sendiri sudah melakukannya, mengaplikasikannya untuk saya bisa mereverse penyakit kardiovaskuler yang saya alami. Lalu health style itu merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu healthy lifestyle. Maka XPT Health Style itu adalah Excellent Behavioral Transformation Healthy Lifestyle. Melalui channel ini, saya ingin membagikan kepada teman-teman seluas-luasnya, teman-teman dari teman-teman, teman-teman dari famili teman-teman, dan sebanyak mungkin yang bisa dijangkau oleh channel ini. Saya juga minta kerjasama dari teman-teman untuk berkenan membagikan, menginformasikan channel ini kepada teman, kerabat, sahabat, keluarga, famili, supaya sebanyak mungkin orang bisa ditolong, memiliki kualitas kesehatan yang baik, terhindar dari berbagai macam penyakit kronis, serangan jantung, stroke, demensia, kanker, autoimun, atau kalau sudah pernah mengalaminya,
kita bisa melakukan upaya reverse, memulihkan, mengembalikan kepada kondisi yang sehat. Dan apa yang saya akan bagikan merupakan hal-hal yang telah terbukti secara saintifik. Itu sebabnya tadi saya sudah katakan, kita akan menyampaikan materi-materi yang bersifat evidence-based lifestyle medicine. Saya berharap channel ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi begitu banyak orang. Sampai jumpa pada episode XPT Health Style yang akan datang.